Baik, kita akan bicara mengenai Kejadian pasal 2. Ya, Kejadian pasal 2 ini bicara fokusnya itu adalah penciptaan manusia. Ya, orang seringkali mengkontradiksikan apa yang tertulis pada Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Karena di Kejadian pasal 1 ayat 26 sudah tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Naase Adam betsamenu kitmuten. Nah, di situ sudah ditulis mengenai penciptaan manusia. Lah kok di Kejadian pasal 2 dituliskan lagi mengenai penciptaan manusia. Jadi yang Kejadian pasal 1 itu siapa? Yang Kejadian pasal 2 itu siapa? Sebenarnya sama, bercerita tentang penciptaan Adam. Hanya saja yang di laporan pertama, ya, Kejadian pasal 1 itu Anda bayangkan sebagai laporan pertama. Kemudian yang Kejadian kedua itu pasal 2 itu adalah laporan kedua. Jadi laporan pertama bicara mengenai hal yang global. Bagaimana alam semesta ini diciptakan, ya, mulai dari dipanggilnya terang itu datang. Nah, kenapa saya kok bilang bukan menciptakan terang? Karena memang bahasa asli Alkitabnya nggak ngomong menciptakan. Ya. Jadi kita seringkali kalau penciptaan bumi, hari pertama Allah menciptakan terang. Padahal Alkitab kita nggak nulis Allah menciptakan terang. Sebab terang itu adalah sifat Allah. Bagaimana dia diciptakan? Jadi terang itu dipanggil datang. Nah, ini pentingnya kalau Anda belajar bahasa asli Ibrani. Kalau Anda sedang berdebat dengan orang saksi-saksi Yehova, kan mereka bilang Yesus itu bukan Allah. Kok bisa bukan Allah? Lah buktinya dia ngomong, akulah terang dunia. Yesus terang dunia. Dan terang itu diciptakan pada hari pertama. Maka Yesus adalah ciptaan. Nah, kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa asli, mana ada kata diciptakan? Nggak ada, ya. Sebab terang adalah atribut Allah. Nah, ini saya ngomong Kejadian pasal 1 sedikit, ya. Tuhan berkata, Yehi or, Vayehi or. Let him come, the light, and the light come. Ya, seperti itu. Karena grammarnya itu jasif. Jadi membiarkan sesuatu yang sudah ada datang. Ya. Apa itu yang datang? Terang. Jadi terang tidak diciptakan. Nah, dan ini adalah satu fenomena yang bagus ketika Musa sedang mengatakan ini kepada Bani Israel. Orang di Mesir itu menyembah dewa Ra. Dewa apa itu? Dewa matahari. Dan dia menganggap bahwa matahari adalah pusat dari kehidupan alam semesta. Nah, di sini di Kejadian pasal 1 Musa, jadi kenapa kok Kejadian itu masuk dalam kitab Taurat? Karena itu adalah yang mendasari nanti hukum-hukum yang akan dituliskan pada kitab Keluaran. Ya, dasarnya itu ada di kitab Keluaran. Jadi Musa mengatakan terang itu ada dulu, baru diciptakan matahari. Jadi matahari bukan pusat dari segala sesuatu. Pusatnya siapa? Allah. Nah, ini perbedaan yang Musa sedang ajarkan pada audiens di depannya. Jadi kalau Anda membaca kitab Kejadian, Anda harus membayangkan bahwa Anda adalah Bani Israel yang waktu itu sudah lama turun-temurun 430 tahun di Mesir, ya? Dan mereka sudah terkontaminasi. Jadi keimanannya mungkin sudah tidak seperti keimanan Yusuf waktu itu. Jadi sudah terkontaminasi dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Mesir. Maka Musa
meletakkan satu dasar-dasar ibadah yang baru, pemulihan ibadah, bahwa pusat dari alam semesta ini bukan Dewa Ra, sebab matahari baru diciptakan pada periode keempat. Siapa pusat dari semuanya? Elohim. Ya, oke. Baik, biasanya kalau saya mengajar satu kelas akan saya buka dengan satu sidur. Ya. Sidur itu adalah doa yang dikata, doa ditulis, atau kalau pendek doa hafalan. Afin malhin khanenu bani kien banu masi ase iman sedana fakhes behosi afinu malhin. Jadi kata afinu itu Bapa kami, Raja kami. Kenapa kok Tuhan itu disebut Bapa kami? Karena dialah pusat dari segala kehidupan, maka dia adalah Bapa kami. Lalu apa maksud dari Malkin? Malkin itu Raja kami. Karena dia penguasa alam semesta, maka disebut dengan Malkin. Jadi Afinu Malkin, dasarnya dari mana? Dasarnya dari kitab Kejadian. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus juga mengajar kepada kita Bapa kami yang di surga. Afinu Sheba Shamai Jid Kadesh Shibha. Ya, ini adalah satu kata-kata mutiara dari Rabbi Hillel. Nah, siapa itu Rabbi Hillel? Ya, Rabbi Hillel itu adalah Rabbi yang sangat terkenal, dan dia adalah buyutnya Rabban Gamaliel. Ada yang tahu? Ini siapa? Gurunya Paulus. Ya, jadi gurunya Paulus namanya Rabban Gamaliel. Nah, Rabi Saul ya. Rasul Paulus. Kalau manggil Rasul Paulus itu adalah Rabi Saul. Kenapa kok saya manggil Rabi Saul? Ya, sok Yahudi nih. Saya suka manggil Rasul Paulus, lebih suka manggil Rasul Paulus dengan Rabi Saul, supaya dia dapat mengingatkan kita bahwa dia adalah seorang ahli Taurat. Ya. Kenapa Tuhan itu memilih khusus Paulus ini untuk dijadikan corong Injilnya? Karena Rabi Saul ini adalah muridnya Rabban Gamaliel, dan Rabban Gamaliel waktu itu adalah seorang nasi. Nasi itu adalah pemimpin atau pembesar di Sanhedrin, yang Peki di Sanhedrin. Nah, nasi itu kalau zaman sekarang itu artinya presiden. Jadi Rabban Gamaliel itu kerasnya presiden, punya murid namanya Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus sangat bangga sekali menyebutnya bahwa itu adalah guru, ya. Kenapa Tuhan Yesus harus memilih seorang ahli Taurat? Karena di sinagog itu biasanya berkumpulnya para ahli Taurat, maka harus ada orang yang satu pangkat dengan mereka untuk bisa bicara, ya, selepas kepergian Yesus. Ya. Kalau yang datang Petrus, kamu kan nelayan, kamu nggak layak ngomong sama aku, gitu kan? Ya. Misalnya datang ini Yohanes dan kakaknya, kamu kamu anak orang kaya, tapi kamu nelayan, kamu nggak pernah sekolah Taurat. Apa kamu sekolah Taurat? Kamu nggak layak bicara. Tetapi begitu yang datang Paulus, dan Paulus adalah muridnya Rabban Gamaliel, maka pembicaraan bisa selevel. Nah, nanti kita akan bicara mengenai tesis dari Rabi Saul yang amat terkenal, yang ternyata dasarnya dari kitab Kejadian. Tesis dari Rasul Paulus yang sangat terkenal itu adalah Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah mati. Upah dosa adalah maut. Dasarnya dari kitab Kejadian. Loh, yang mana? Kita kan bingung. Nanti kita akan baca itu. Jadi
Inilah yang disebut dengan pemahaman PESA. Nanti saya akan bicara dulu. Nah, kita akan baca ini dulu. Lo Habaisyan Lamed, orang yang pemalu nggak bisa belajar. Jadi kalau pengen belajar, jangan malu-malu bertanya. Ya. Terus Velo Hakaf dan Melamed, dan guru yang nggak sabar, dia tidak bisa mengajar. Nah, jadi di sini perlu kerjasama antara saya dengan Anda yang jadi partisipan kelas ini. Anda nggak saya perlakukan sebagai murid ya, Anda adalah partisipan kelas. Jadi Anda boleh bertanya dan saya akan berusaha sabar. Dan kalau misalnya pertanyaan Anda di luar kemampuan saya untuk menjawab, saya akan minta waktu untuk mencari referensi ya. Jadi di sini kita ada kerjasama dan saya mohon Anda interaktif. Dan saya bukan seperti dosen-dosen lainnya yang nggak mau diinterupsi. Anda bebas menginterupsi, bahkan Anda bebas untuk tidak setuju. Saya mengemukakan suatu pendapat, Anda nggak setuju, langsung mengatakan ya. Atau ada pertanyaan yang Anda tidak mengerti atau ingin menggali lebih dalam, Anda boleh juga bertanya. Sebab gini, pengalaman saya kalau saya bicara tentang materi, saya ngomong materi 1 jam, terus saya baru mau ngasih kesempatan, ada yang bertanya. Yang bertanya itu lupa, ngomong apa ya, gitu kan? Kan seringnya begitu kan? Ya. Jadi Anda bebas, saya bicara, Anda boleh potong, Anda boleh interupsi. Sepakat? Tepuk tangan biar enggak. Dan